di film Jumbo ini adalah film animasi yang melibatkan director of photography atau DOP dan production designer yang biasanya orang kenalnya dilibatkannya dalam film live action. Sekian lama ini kebanyakan talenta Indonesia malahan mengerjakan proyek-proyek internasional. Jadi teman-teman kreator yang terlibat di Jumbo pun bahkan kalau misalnya dilihat portfolionya, mereka ini udah pernah terlibat di proyek-proyek di Hollywood bahkan gitu. Yang artinya sebenarnya talenta Indonesia tuh sangat-sangat banyak dan berbakat. Makanya Jumbo ini sebenarnya hadir menjadi wadah juga bagi teman-teman ini semua untuk kita bisa berkarya bersama nih. Dan ini menjadi karya kebanggaan bagi kita semua sebagai anak bangsa gitu ya. Ini 100% dikerjakan oleh para kreator Indonesia, yang artinya kita bisa membuktikan bahwa sebenarnya talenta dari Indonesia tuh bisa gitu, asalkan memang kita memberikan ruang dan wadahnya. Jumbo akan keliling di beberapa negara. Sejauh ini yang udah confirm itu ada negara tetangga kita, ada Malaysia, Brunei, Singapura, ada Turki, ada Mongolia, ada Rusia, CIS, dan masih banyak lagi sih. Dan mudah-mudahan bisa melebihi 17 negara nanti. Jadi judul filmnya adalah Selalu Ada di Nadimu. Jadi kalau misalnya lirik lagu itu disusun, kita ambil anagram di bagian depannya, itulah Kami Ada Selalu Ada di Nadimu. Jadi diambilnya justru dari situ ya. Betul, itu lirik yang dibuat oleh Lale Manino, luar biasa. Terus merinding banget waktu pertama kali juga mendengar dan melewati proses itu ketika melihat mereka pembuatan lagu itu. Terus semua proses ini banyak melewati 2 tahun, melewati proses di masa pandemi. Rekaman recordingnya dilewati di masa pandemi. Jadi, ada sempat itu ya, sempat melewati pandemi ya, benar. Betul, jadi 2 tahun pertama perjalanan Jumbo ini melewati masa pandemi. Jadi kalau misalnya dilihat behind the scene-nya tuh pada pakai masker tuh. Halo Sobat Medcom, jumpa lagi sama Citra di wawancara khusus medcom.id. Kali ini edisi spesial karena bertepatan dengan Hari Kartini yang kita peringatin setiap tanggal 21 April. Nah, kebetulan hari ini juga akan ada tamu yang spesial. Tentunya bukan Kartono ya, karena ini Hari Kartini. Nah, ini si perempuan muda yang karyanya juga lagi banyak dinikmatin. Mungkin teman-teman juga Sobat Medcom banyak yang lagi nonton filmnya. Produser film Jumbo, Novia Puspasari. Halo Nov. Halo. Apa kabar? Hai, apa kabar? Sehat ya? Sehat. Makasih banget loh. Hari ini kamu sangat padat jadwalnya, banyak jadwal promo, ada jadwal nobar segala ya ntar sore. Tapi masih sempat mampir ke Medcom. Makasih banyak ya. Oke, Naf, ini jadi hari ini tema kita karena bertepatan di bulan April ya. Ada Hari Kartini. Ini sengaja banget ngundang Novi karena sosok perempuan, wanita muda, terus sekarang punya karya yang lagi booming banget, film Jumbo. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol soal filmnya sedikit, terus juga mungkin tentang sosok Novinya sendiri ya. Boleh diceritain nggak, Nov? Si film Jumbo ini awal cerita dan idenya kenapa Don begitu mungkinnya, kenapa ceritanya seperti itu. Aduh, kemarin sempat nonton di ending-endingnya ternyata ada cerita yang mengharukan gitu ya. Boleh ceritain nggak, Nov? Gimana awalnya cerita ini bisa kamu angkat gitu bersama teman-teman? Ya, sebelumnya makasih banyak juga Kak Citra udah ngundang aku buat bergabung di sesi ngobrol-ngobrol hari ini. Ya jadi awal mulanya memang dari Visinema Studios kami ingin sekali menghadirkan film-film yang berkualitas untuk anak dan keluarga Indonesia. Dan apa ya, dari awal mula ide tersebutlah makanya hadirlah Jumbo. Dimana Jumbo ini sudah diproduksi kurang lebih 5 tahun. 5 tahun dari awal tahun 2020 waktu itu skrip development dimulai, dimana dari situlah kami mengembangkan secara ceritanya sih tapi dengan tujuan ya bahwa kami ingin menghadirkan film yang bisa dinikmati oleh semua orang, bisa menyampaikan pesan yang pesan yang sampai untuk ke anak-anak maupun ke orang dewasa, karena Jumbo sendiri itu adalah film untuk kita, untuk anak kita dan anak-anak di dalam diri kita. Itu emang ngena banget ya, dari ibu semua sosok tuh ada di situ dan kayaknya ceritanya emang family banget ya, kalau cerita keluarga banget. Oke. Kemudian kalau yang aku baca-baca begitu ya, yang aku dengar juga ini melibatkan, pastilah ya setiap film pasti kolosal banget kan, melibatkan banyak tim gitu.
salah satu kreatifnya juga banyak melibatkan dari banyak kampus gitu, multi kampus. Ada UMN, Novi sendiri lulusan UMN kan? Betul. Kemudian ada Amikom gitu, ada BINUS, sampai 400 kreator lokal dari Indonesia. Itu bukan sesuatu yang gampang ya, kayaknya ngerekrut banyak talenta berbakat dari Indonesia. Itu gimana Nov prosesnya? Ya, jadi produksi Jumbo sendiri memang kami melibatkan lebih dari 420 kreator asal Indonesia, dan sebenarnya semuanya itu dari lini awal script development sampai distribusi bahkan gitu. Jadi memang talenta-talenta ini datang dengan skillnya masing-masing dari expertise divisinya masing-masing gitu, dan memang kami bekerja sama dengan banyak studio animasi juga yang tersebar di banyak kota gitu. Nah, para mahasiswa-mahasiswa lulusan-lulusan ini lah yang mereka terlibat di dalam naungan rumah studionya masing-masing yang kemudian bertemu bersama di project Jumbo ini sih gitu. Jadi ini bukan cuma alumnus kampus-kampus aja, jadi masih ada juga yang berstatus mahasiswa ya? Ya, yang aku dengar sih dari masing-masing studio yang terlibat pun bahkan ada memang dari lulusan SMK atau bahkan masih intern gitu. Oke, menarik. Jadi sebenarnya bakat kita tuh di bidang animasi, talenta kita, Novi memandangnya kayak apa? Tentunya talenta-talenta yang ada di Indonesia tuh benar-benar banyak dan luar biasa sih. Kenapa? Karena ya sekian lama ini kebanyakan talenta Indonesia malahan mengerjakan proyek-proyek internasional. Jadi teman-teman kreator yang terlibat di Jumbo pun bahkan kalau misalnya dilihat portfolionya, mereka ini udah pernah terlibat di proyek-proyek di Hollywood bahkan gitu. Yang artinya sebenarnya talenta Indonesia tuh sangat-sangat banyak dan berbakat. Makanya Jumbo ini sebenarnya hadir menjadi wadah juga bagi teman-teman ini semua untuk kita bisa berkarya bersama nih. Dan ini menjadi karya kebanggaan bagi kita semua sebagai anak bangsa gitu ya. Ini 100% dikerjakan oleh para kreator Indonesia, yang artinya kita bisa membuktikan bahwa sebenarnya talenta dari Indonesia tuh bisa gitu, asalkan memang kita memberikan ruang dan wadahnya gitu untuk bisa menghadirkan karya yang berkualitas sih gitu. Iya. Ini Novi dari teman-teman, Novi ini dari alumnus salah satu kampus ya, UMN jurusan perfilman. Betul. Pengen tahu nih Nov, ini karena penonton Medcon ini kan banyak juga yang anak muda begitu, pengen tahu mungkin yang lagi mau SNBT gitu, bingung gitu jurusan apa ya gitu yang lagi banyak dibutuhkan begitu. Novi sendiri ketika mengambil jurusan perfilman, apa pertimbangan Novi mengambil jurusan itu? Mungkin bisa di-share ke teman-teman prospek karirnya seperti apa sih jurusan perfilman? Ya, jadi sebenarnya awal mulanya aku kuliah tahun 2014. Awal mulanya sebenarnya jurusannya adalah DKV atau Desain Komunikasi Visual, yang kemudian ketika masuk ke peminatan yang aku ambil ini film gitu. Yang kemudian kalau sekarang ini kalau di UMN udah jadi jurusan sendiri, film dan animasi. Jadi memang dari kecil aku suka banget nonton, baca buku, novel, dan suka ngarang-ngarang cerita sendiri. Masa paling roll gitu, karena memang dari dulu suka banget dengan hal kaitan storytelling gitu. Dan memang awal mulanya sebenarnya nyemplungnya di dunia desain, yang kemudian ternyata jalannya membawa ke perfilman sih. Dan sampai saat ini dari aku magang sampai sekarang memang jalurnya masih sesuai lah. Jadi ini benar-benar dari anak intern juga ya? Betul. Terus tiba-tiba direkrut sama Visinema gitu? Jadi aku dari semester akhir kuliah itu udah magang di Visinema, yang kemudian waktu itu terlibatnya sebagai production assistant di beberapa produksi, yang kemudian punya kesempatan setelah lulus masuk di Visinema. Jadi sebenarnya aku dari awal lulus kuliah sampai hari ini aku masih di Visinema, di rumah yang sama, dan disitulah aku mulai belajar tentang manajemen produksi, tentang dengan berbagai macam jenis konten sih, dari film lebar, series gitu, dan ya animasi juga. Dan sampai aku dapat kesempatan juga dari Mas Angga Sasongko, CEO dari Visinema, dan juga Mbak Anggia Karisma untuk bisa mulai ikut sebagai produser gitu di beberapa project gitu. Dan salah satunya ini Jumbo, aku bersama Mbak Anggia Karisma memproduseri Jumbo gitu. Ada dua Sri Kandi ya yang awal film Jumbo ini dari awal sampai akhir ya, sampai akhirnya meledak. Update terbaru berapa ya Nov yang nonton? Ya, tadi pagi baru banget diumumin di 4,3 juta lebih. Terus mau ditayangkan di 17 negara. Betul. Itu mana aja tuh?
Jadi memang Jumbo dari awal ini kami memulai Jumbo juga punya mimpi ya bahwa Jumbo itu bisa juga masuk ke dalam pasar global ya, dan setelah tayang di Indonesia nanti mereka Jumbo akan keliling di beberapa negara. Sejauh ini yang udah confirm itu ada negara tetangga kita, ada Malaysia, Brunei, Singapura, ada Turki, ada Mongolia, ada Rusia, CIS, dan masih banyak lagi sih. Dan mudah-mudahan bisa melebihi 17 negara nanti. Amin, amin, didoain ya. Biar nama Indonesia juga ikut harum ya nih. Terus selain mahasiswa, kemudian alumnus perguruan tinggi juga aku melihat ada beberapa teman-teman SMK yang dilibatin ya Novia. Itu boleh diceritain nggak gitu? Bagaimana proses merekrutnya gitu. Terus kemudian kemampuan mereka gimana sih di mata Novi? Ini kan SMK, terus ada yang mahasiswa juga. Mereka sama kerennya nggak sih menurut Novi? Pastinya sama kerennya, dan apalagi sekarang ini medium belajar itu kan banyak banget ya, luas ya. Dan sekarang maksudnya mahasiswa atau pelajar sekarang pun dengan mudahnya bisa mencari akses informasi untuk men-scale up skillnya gitu. Tapi kalau dari Jumbo sendiri untuk sisi rekrutmennya adalah kami memang bekerja sama dengan banyak studio kreatif yang tersebar di seluruh Indonesia, di mana setiap studio itu pastinya mereka punya requirementnya sendiri dan punya standarnya mereka untuk menseleksi tim yang terlibat di dalam proyeknya. Jadi kami pun mempercayakan juga dengan partner-partner kami ini untuk bisa mengumpulkan talenta-talenta terbaiknya gitu untuk terlibat dalam Jumbo gitu. Kemudian ada nggak Novi melakukan pendekatan kualitas antara, jadi kan produser juga harus menjaga ya antara kualitas artistik karya gitu dengan pasar gitu ya. Kadang kita mengorbankan kualitas demi pasar gitu. Ini Novi dalam tugasnya menjadi produser, perannya ini gimana Nov cara menjaga itu? Ya, yang pasti sih dari awal proses development bersama dengan sutradaranya ya, Rian Adriandi, kami bertiga, aku, Mbak Anggia dan Rian banyak diskusi juga untuk menemukan bentuk kreatif yang tepat juga untuk Jumbo, di mana pasti tentunya kita utamanya adalah kita ngomongin tentang storytelling. Itu yang menjadi poin utama dari sebuah karya yang kemudian diikuti dengan bagaimana teknis ini bisa memvisualisasikan dari keputusan kreatif yang sudah kita sepakati gitu. Dan tentunya pastinya setiap produksi itu punya timeline ya kan, punya batas waktu dan juga punya banyak pertimbangan, apalagi untuk dengan film Jumbo, film yang durasinya sekitar 102 menit yang sekarang tayang, itu juga membutuhkan waktu yang cukup panjang. Namun kita juga perlu mengukurkan secara kesulitan teknisnya apakah bisa dimaksimalkan sejauh apa, dan itu semua pastinya ada banyak pertimbangan sih, dan kita sama-sama berkolaborasi nggak hanya bertiga, dengan banyak pihak, dengan para koordinator, para supervisor dari bidangnya masing-masing untuk menemukan titik tengahnya supaya kita tetap bisa memberikan storytelling yang baik dengan medium teknis maupun visual yang juga bisa diterima sama masyarakat sih gitu. Karena di film keluarga kan pasti banyak nilai-nilai yang harus dijaga gitu ya, tidak hanya mengorbankan hanya demi pasar gitu. Kemudian Novi memandang bagaimana Novi memandang proyek film animasi di Indonesia, Nov, prospeknya ke depan gitu ya. Sebelumnya juga ada kan beberapa, dan ternyata ini melampaui itu, jumlah agak jauh gitu melampauinya. Prospeknya bagaimana Nov melihat film animasi di Indonesia? Ya, dengan perjalanan Jumbo sebenarnya membuat kami semakin yakin bahwa prospeknya sangat-sangat bagus di Indonesia, karena talenta-talenta sendiri sebenarnya ada banyak banget. Hanya saja kita membutuhkan wadahnya gitu, wadahnya untuk mengumpulkan mereka semua untuk kita bisa berkarya bareng. Dan besar harapannya memang dengan Jumbo ini menjadi langkah awal yang baru juga buat para teman-teman kreator untuk punya semangat untuk sama-sama kita berkarya buat Indonesia gitu. Dan sebenarnya sebelum Jumbo pun kami juga, maksudnya di Indonesia sendiri sebenarnya sudah banyak banget juga IP animasi yang sudah berkembang gitu. Hanya saja betul memang mungkin banyak perspektif bahwa film animasi itu hanya untuk anak-anak gitu, dan itu yang kami juga berusaha untuk berikan di film Jumbo, bahwa film Jumbo ini adalah film animasi bisa dinikmati oleh semua orang dari kalangan manapun gitu.
mungkin ketika anak-anak menonton filmnya mendapat hiburannya, enjoy dan apa bersenang-senang gitu ya. Tapi dari sisi orang tuanya bisa ikut menikmati juga filmnya, tapi mungkin bisa memaknai pesan dari filmnya dengan sisi yang berbeda gitu. Jadi bisa harapannya sih memang prospek kedepannya semakin banyak lagi film animasi yang hadir di Indonesia dan juga menjadi tontonan yang dinikmati oleh banyak orang juga sih. Jadi nggak sebatas, mungkin ke depan tidak sebatas film anak-anak ya, bisa dikemas dalam film remaja dan sebagainya mungkin ya. Oke, tapi dalam pembuatan filmnya, karena ini animasi begitu, ada kendala-kendala yang berarti nggak Nov selama perjalanan 5 tahun ya dari awal sampai terakhir ini udah beredar gitu filmnya? Ya kalau tantangan sih tentu ada ya, karena ini juga sebenarnya sebagai langkah awal dan pengalaman baru juga buat kami semua gitu. Tantangannya pasti dari sisi teknis, dari sisi bagaimana menyeimbangkan kebutuhan kreatif dengan teknisnya juga, kemudian juga memastikan bahwa ini bisa berjalan sesuai dengan timeline gitu. Jadi mencari balancing di antara itu semua mungkin jadi tantangannya sih gitu. Kemudian ini kita mulai masuk ke tema-tema yang ke hari-hari Kartinian gitu ya, sebagai sosok perempuan. Ini menarik banget nih, Novi nyebur begitu ke dunia film yang, tapi perempuan juga banyak ya sebelumnya memang yang sudah terjun ke dunia film. Apa motivasi Novi begitu untuk terjun ke dunia film ini? Ya karena berawal dari mimpi sih, dari mimpi memang sejak kecil udah suka banget sama bidang kreatif gitu, mengikuti penonton film bahkan sejak kecil gitu ya. Jadi mulai dari menonton film ya. Betul, dan punya mimpi kapan ya bisa berada di balik layar itu gitu, yang kemudian ternyata mimpi itu bisa aku coba pelan-pelan kejar dengan mengikuti ya dari sisi pendidikan dahulu, yang kemudian nyemplung pengalaman di industrinya ya sampai titik hari ini, dan bahkan sampai titik hari ini pun masih banyak hal yang harus aku pelajarin ke depannya gitu. Jadi dan juga membuat aku yakin bahwa ya perempuan-perempuan di manapun layak untuk punya mimpi besar untuk yang bisa dikejar sih. Dan aku melihat di teman-temanku, bahkan di dalam produksi Jumbo sendiri banyak sekali melibatkan perempuan di dalam posisi yang cukup strategis kan, sebagai pemimpin, sebagai koordinator dari setiap timnya gitu, dan menjadi menjadi pasukan terdepan gitu ya untuk bisa memastikan bahwa produksi ini bisa berjalan dengan lancar gitu. Dan ini yang juga membuat aku merasa bahwa di industri yang sekarang pun udah memberikan ruang yang sangat-sangat luas untuk perempuan juga ikut bisa berkarya dan bersuara sih gitu. Dalam menjadi produser kan berarti memimpin segitu banyak orang ya. Tadi ada koordinator, belum lagi teman-teman yang talenta yang menyebar itu tadi. Ada kesulitan nggak Nov? Perempuan memimpin, ada yang laki-laki, ada yang perempuan begitu ya dalam pekerjaan kreatif ini? Kalau misalnya tantangan spesifiknya mungkin lebih ke teknis saja sih. Tapi mungkin kalau dari perspektif aku sendiri mungkin tapi ini ini sebuah perbedaan atau tidak, tapi kalau misalnya dari sisi perempuan mungkin jadi bisa melihat dari sisi kacamata yang berbeda, misalnya dari sisi empatiknya, dari sisi bagaimana menghargai sekitarnya, dan aku rasa ini berlaku nggak hanya di perempuan aja sih, di semua orang. Bagaimana ketika bekerja dengan tim gitu, bekerja dengan kolaboratif gitu dengan banyak orang, yang paling di depan adalah kan kita ngomongin tentang respect each other gitu ya, bagaimana kita saling respect, kita saling mendengarkan. Itu juga pesan yang disampaikan juga melalui film Jumbo gitu, bahwa kita mendengarkan dari hati dengan hati gitu, bukan dengan telinga. Kenapa? Karena dari situ kita bisa saling memahami satu sama lain sih gitu. Jadi mungkin tantangannya lebih untuk bisa bagaimana kita menyamakan visi dari ratusan orang ini menjadi satu dengan spirit yang sama sih, bahwa kita respect satu sama lain dan kita mengerjakan semua ini dengan hati gitu. Kalau Novi sendiri melihat itu kan di internal film Jumbo ya, tim film Jumbo. Secara general perempuan di film itu prospek dan tantangannya seperti apa sih, Nov? Kalau secara prospeknya sebenarnya banyak banget sekarang ini filmmaker perempuan yang menjadi pionirnya sih untuk di bidangnya gitu. Dan sebenarnya ruang itu sangat-sangat banyak. Mungkin memang perlu banyak yang lagi
referensi bagi orang-orang untuk bisa melihat bahwa ketika perempuan ini terlibat dalam sebuah pembuatan karya, ada suara, ada apa ya, perspektif yang penting untuk bisa dipahami juga oleh siapapun nantinya ketika melihat karya itu sendiri itu. Kalau Novi melihat bagaimana perempuan yang ada di balik layar ya, kita itu sutradara dan sebagainya, juga produser, bisa mendorong perubahan positif di dunia perfilman Indonesia. Iya, tentunya sih, karena mungkin bahkan kalau kita melihat bagaimana tarik belakang ya industri perfilman ini berjalan, para senior-senior gitu ya di industrinya ini banyak sekali para tokoh-tokoh perempuan yang berperan penting gitu, sebagai pemimpin, sebagai sosok inspiratif, sebagai sosok yang bersuara terhadap isu-isu yang sedang relevan saat ini gitu, dan artinya ini sebuah tanda bahwa di dalam industrinya sendiri sudah memberikan ruang untuk siapapun bisa memberikan suaranya sih, dan bisa memberikan dampak positif ke depannya gitu. Oke. Kemudian ini kan film memang untuk anak-anak ya, ada keluarga juga. Tapi di situ ada tokoh nenek, kemudian ada tokoh ibu gitu, terus banyak gitu ya, ada teman-teman perempuannya juga. Yang pengen disampaikan film Jumbo ini kepada perempuan itu seperti apa sih, Naf? Ada nggak pesannya juga gitu untuk ibu-ibu, untuk oma-oma gitu? Ya mungkin kalau secara mungkin semua orang punya pengalaman hidupnya masing-masing, dan mungkin yang menariknya melihat respon bagaimana orang setelah menonton Jumbo tuh jadi kangen oma, jadi kangen ibu, atau bahkan relate sebagai sosok ibu di dalam film itu sendiri gitu, relate sebagai sosok oma, atau relate sebagai sosok anak perempuan di dalam film itu gitu, dimana pengalaman itu memang datang berdasarkan memori-memori kita, dan di dalam film ini kami melihatnya bahwa sosok oma misalnya, sosok yang sangat kuat gitu ya, dengan keteguhan hatinya mengurus cucunya, dengan ketika sudah ditinggalkan oleh anaknya gitu. Dan dimana kita ngelihat juga ada sosok anak perempuan di situ, ada Mary, ada Mae, dengan segala masalah yang dihadapinya, mereka tetap punya keberanian, punya mimpi yang mau dikejar gitu. Kemudian bahkan sosok Ibu Don yang begitu dengan besarnya cinta dan kasih sayangnya kepada anaknya, meninggalkan sebuah legacy untuk anaknya gitu, yang menemani anaknya hingga besar nantinya gitu ya. Bagaimana sosok ibu, sosok perempuan itu tuh menjadi sosok yang memberikan rasa aman untuk sekitarnya, kemudian punya mimpi juga, bisa juga memberikan menunjukkan keberaniannya gitu. Itu sih. Jadi ini benar-benar menginspirasi semua keluarga ya. Bagaimana mau jadi oma gitu, parentingnya gimana untuk jadi kayak ibunya Don begitu, mempersiapkan bekal untuk anaknya sampai besar meskipun tidak bisa mendampingi. Tapi kalau dari Novi sendiri, ada nggak setelah garap film ini kemudian jadi secara emosional jadi kangen oma begitu, atau ngerasa pengen meluk ibu gue deh gitu? Iya pastinya sih. Dan karena dalam proses Jumbo sendiri ini udah kayak proses bertumbuhnya saya sendiri juga sebagai kreator gitu, bareng sama teman-teman kita bagaimana melihat dulu memulai Jumbo ini sampai titik hari ini, bahkan bagaimana perkembangan aku sendiri yang sekarang pun juga baru menikah. jadi memang bahkan setiap orang pun juga punya perubahan. Jadi aku dalam proses Jumbo sendiri membuatku juga bertumbuh gitu. Yang akhirnya juga mungkin perspektifku juga terus bertumbuh juga seiring dengan proses pembuatan filmnya. Dan tentunya ketika membuat film ini nggak ada yang nggak nangis sih. Ketika prosesnya tuh kita yang udah nonton berkali-kali aja masih terus terbawa, keinget sama oma, keinget sama ibuku di rumah gitu, dan juga melihat diriku nanti mungkin di masa depan dan di masa sekarang gitu. Itu sih. Jadi dia benar-benar dalam perjalanannya juga melibatkan emosional yang lumayan tinggi begitu. Kalau Novi sendiri setelah film ini punya rencana apa? Misalnya masih di animasi juga misalnya, atau punya rencana garap film lainnya?
Ya, jadi aku sendiri karena aku di dalam naungan Visinema Studios yang memang fokus pada konten keluarga, anak dan keluarga, di mana sebenarnya turunan kontennya nggak hanya terbatas pada film animasi, tapi ada juga series edukasi di YouTube channel, kemudian ada film live action, layar lebar juga, dan juga serial gitu. Jadi sebenarnya kedepannya sih tentunya masih akan terus berkarya di industri film, dan masih banyak, dan fokusannya juga masih pada konten anak dan keluarga gitu, tapi nggak menutup kemungkinan nggak hanya di film animasi aja sih, akan ada film live action juga, drama ke depannya. Tapi kalau film-film Indonesia, film-film perempuan begitu, ke depan seperti apa ya Novi ya, kalau Novi memandang? Sebenarnya film-film yang saat ini pun banyak yang sudah tayang ya tentunya, ataupun film yang aku pun pernah terlibat di dalam film itu, perempuan tetap menjadi representatif juga dari salah satu karakter utama filmnya, dan itu udah menjadi sesuatu yang apa ya, utama lah gitu. Dan bagaimana kami sebagai kreator ketika di ruang development pun juga apa ya, memberikan pengalaman dan perspektif perempuan di dalam karakter itu sendiri sih gitu. Kemudian apa nih harapan Novi pada perempuan-perempuan Indonesia setelah menonton film Jumbo? Mau itu yang sudah oma-oma, mau yang masih remaja, atau yang ibu-ibu muda, apa harapan Novi? Harapan besarnya adalah untuk terus memeluk diri sendiri sih, untuk percaya bahwa kita itu kuat dan percaya pada diri sendiri, bahwa mimpi dan apa ya, ketika kita mau mengejar sesuatu itu layak untuk diperjuangkan, mau itu di umur berapapun gitu, dan bagaimana kita mengimbris apa ya, kemampuan kita, bahwa kita juga bisa menjadi pemimpin, kita juga bisa menjadi orang yang berteguh hati, dan juga bisa menjadi apa ya, orang yang berani untuk mengejar apa yang memang kita inginkan sih gitu. Berat berat tapi sangat berbobot begitu ya. Kemudian selama produksi berlangsung, ada kejadian yang berkesan gak Nov, yang lucu banget atau mungkin justru mengharukan banget bersama tim? Yang pasti sih mengharukannya ketika saat ini kami melihat film ini sudah menjadi milik penonton gitu, karena ya Jumbo ini adalah film yang disutradarai oleh Rian Andriandi. Film ini juga adalah karya banyak orang gitu, jadi semua orang di sini punya peran dalam proses perjalanan Jumbo, yang artinya ketika saat ini film ini sudah dilihat secara publik, sudah menjadi milik penonton, tentunya ini udah menjadi apa ya, titik mengharukan banget buat kami semua sih, karena ya itu, proses Jumbo adalah proses bertumbuhnya kami bersama-sama sekian tahun gitu ya. Bagi aku, Rian dan Mbak Anggi yang sudah mulai ini sejak 5 tahun yang lalu gitu, melihat di tahun sekarang Jumbo direspon oleh penontonnya, diberi masukan, atau bahkan ada yang apa ya, mengapresiasi dengan karyanya sendiri juga, menunjukkan bakatnya, itu udah lebih dari apa ya, cukup sih, udah sangat-sangat memberikan kami rasa apa ya, lega bahwa karya ini bisa dinikmati oleh banyak orang, dan kami menghargai sekali apapun masukan yang juga diberikan sama para penonton Indonesia. Dan mungkin itu titik yang paling mengharukan sih. Jadi ketika cerita sih waktu gala premier misal gitu ya, waktu gala premier akhirnya semua kreator berkumpul, kami menonton itu, rasanya sih benar-benar mengharukan dan bangga banget sih. Ya, terbayarkan banget. Iya, proses panjangnya ini akhirnya bisa dinikmati gitu oleh banyak orang. Soalnya ditunggu-tunggu orang kan. Ini orang udah dari masih remaja udah mau dewasa gitu ya. Bahkan menariknya pengisi suaranya tadinya waktu rekaman tuh mereka masih ada yang umur 6 tahun, 10 tahun gitu. Sampai sekarang kalau ketemu mereka udah masuk SMA, udah SMP gitu. Jadi ini datang pas pemutaran pertama itu. Iya, dan sekarang juga teman-teman lagi pada keliling juga untuk promosi, dan ya itu lucu. Jadi semua orang punya pengalaman bertumbuhnya sendiri di dalam proses Jumbo gitu. Keren. Pertanyaan terakhir mungkin ya. Mungkin banyak penonton Jumbo yang pengen tahu juga fakta-fakta menarik yang mungkin teman-teman nggak tahu di rumah selama proses pembuatan film Jumbo. Apa ya fakta-fakta menariknya ya?
Yang pasti bisa dibanggakan adalah dari Jumbo ini semua produksi ini dilakukan di sini, maksudnya di Indonesia gitu, di berbagai kota gitu. Kemudian apa ya? Proses mungkin kalau fun fact-nya salah satunya adalah di soundtrack-nya Jumbo yang saat ini lagi banyak teman-teman dengarkan. Ada 3 lagu soundtrack, 4 bahkan sebenarnya. Pertama itu ada Selalu Ada di Nadimu yang versi Ibu Don yang menyanyikan Bunga Citra Lestari. Kemudian juga ada versi yang dinyanyikan oleh Don dan Mary di dalam filmnya, di adegan pentas nanti menonton. Itu ada sebuah kalimat yang terselip di bagian depan setiap lirik lagunya. Itu sebenarnya udah terspill sih di sosial media, tapi itu benar-benar pesan yang sangat-sangat hangat sekali. Apa itu bunyinya? Jadi judul filmnya adalah Selalu Ada di Nadimu. Jadi kalau misalnya lirik lagu itu disusun, kita ambil anagram di bagian depannya, itulah kami ada selalu ada di nadimu. Oh, jadi diambilnya justru dari situ ya? Betul, itu lirik yang dibuat oleh Lale Manino, luar biasa. Terus merinding banget waktu pertama kali juga mendengar dan melewati proses itu ketika melihat mereka pembuatan lagu itu. Terus kemudian ya salah satunya di dalam film itu akan dinyanyikan juga oleh karakter Don dan Mary. Itu. Terus apalagi ya, ya mungkin yang menariknya itu semua proses ini banyak melewati 2 tahun, melewati proses di masa pandemi, rekaman recordingnya dilewati di masa pandemi. Oh jadi, ada sempat itu ya, sempat melewati pandemi ya, benar. Betul, jadi 2 tahun pertama perjalanan Jumbo ini melewati masa pandemi. Jadi kalau misalnya dilihat behind the scene-nya tuh pada pakai masker tuh. Kirain pas pandemi stop dulu, enggak, ternyata masih terus gitu. Kita memang banyak melakukannya online, jadi memang ya bahkan sebenarnya sampai dalam prosesnya banyak yang online karena kita jarak jauh ya, banyak melibatkan dari banyak kota. Seluruh Indonesia kan. Betul, itu. Tapi 2 tahun pertama memang sempat melewati masa pandemi juga gitu, lahir dari pandemi gitu. Tapi ada melibatkan teknologi baru atau ini baru dipakai di animasi Jumbo nih gitu, atau ini ya yang udah biasa aja orang pakai gitu. Nah, kalau bahkan sebenarnya Jumbo ini dikerjakan dengan software yang open source, yang free, bisa dipakai di mana saja, tapi memang tetap ada teknologi yang memang kami kembangkan khusus untuk bisa bagaimana apa yang mengenhance quality dari Jumbo itu sendiri gitu. Tapi tadi fakta menariknya di film Jumbo ini adalah film animasi yang melibatkan director of photography atau DOP dan production designer yang biasanya orang kenalnya dilibatkannya dalam film live action yang syuting gitu. Tapi memang sejak awal sutradaranya Rian bersama saya dan Bang Gia memang berdiskusi bahwa gimana cara kita bisa men-treat bahwa film animasi itu juga animasi itu adalah medium gitu, yang layak juga untuk bisa di-treat sebagai film. Ya film animasi ya film gitu, yang artinya kita juga harus menggunakan kita harus menggunakan struktur dan juga setup yang mindset yang sama bahwa kita seperti membuat film. Yang artinya ada 2 hal yang kami sepakati untuk melibatkan director of photography dan production designer sejak awal. Jadi segala desain kamera movement, shot segala macam itu dinakodai oleh director of photography yang terlibat sejak awal. Meskipun tidak ada talenta yang fisik langsung gini ya. Betul. Jadi itu semua dikerjakan melalui software animasi gitu. Kami melibatkan Mas Arnan Pratikto, beliau juga DOP yang sudah mengerjakan banyak sekali film-film Indonesia di layar lebar. Kemudian kami juga melibatkan production designer Teddy Setiawan. Kak Teddy ini juga sosok talenta Indonesia yang sudah melalang buana di internasional, banyak mengerjakan proyek-proyek Hollywood bahkan, dan terlibat dalam film Jumbo untuk membantu kami di sisi mendesain production design-nya dari sisi artistik gitu. Itu sih, itu juga menjadi sesuatu yang spesial juga buat kami dalam produksi Jumbo. Ini mulai keliling ke luar kapan? Mulai bulan Juni ke atas nanti akan. Jadi saat ini masih fokus tayang di Indonesia dulu. Start dari yang dekat-dekat dulu berarti ya? Yes, betul. Novi, makasih banyak udah mau datang, udah mau sharing cerita-cerita yang mungkin belum didengerin sama teman-teman di podcast lain. Makasih banyak ya. Semoga lancar sampai nanti promo yang di luar juga ya. Semoga responnya juga bagus. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Itu Sobat Medcom, sekian dulu bincang-bincang kita sama Novia
Puspa Sari, produser film Jumbo. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah.